Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif, kawin atau seksual, dimulai dengan proses pembentukan gamet jantan dan gamet betina. Gamet dihasilkan oleh alat reproduksi jantan dan betina. Keturunan dari hasil perkembangbiakan generatif tidak identik dengan induknya. Perkembangbiakan secara generatif dapat kita temukan pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji tertutup terletak pada bunga. A. Bunga sebagai organ reproduksi. Bentuk dan susunan bunga pada setiap tumbuhan berbeda-beda. Bagian bunga tersebut terdiri atas dua, yaitu perhiasan bunga dan alat kelamin. 1. Perhiasan bunga. Bagian-bagian bunga yang termasuk ke dalam perhiasan bunga, yaitu kelopak bunga dan mahkota bunga. Kelopak bunga merupakan bagian terluar dari bunga yang berfungsi sebagai pelindung bagian bunga yang lainnya ketika masih kuncup. Adapun mahkota bunga merupakan bagian bunga yang biasanya berwarna cerah. Mahkota ini tersusun mengelilingi alat kelamin. 2. Alat kelamin. Alat kelamin pada bunga terdiri atas alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina atau putik. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Jika kepala sari telah cukup tua, di dalamnya terdapat kotak sari yang merupakan tempat pembentukan serbuk sari. Serbuk sari inilah yang akan membentuk sel inti sperma. Adapun putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Bakal buah mengandung satu atau lebih bakal biji. Berdasarkan bagian-bagian yang dimilikinya, bunga dapat dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Contohnya, kembang sepatu dan mawar. Adapun bunga tidak lengkap hanya memiliki sebagian dari bagian-bagian bunga tersebut, misalnya bunga pada rumput teki dan jagung. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan atau alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna memiliki alat kelamin yang lengkap, yaitu benang sari dan putik. Adapun bunga tidak sempurna hanya memiliki satu alat kelamin, benang sari atau putik saja. Bunga jantan merupakan bunga yang memiliki benang sari saja, sedangkan bunga betina hanya memiliki putik saja. B. Penyerbukan. Bunga merupakan organ tumbuhan yang akan menjadi buah. Agar buah terbentuk, tumbuhan harus melakukan peristiwa penyerbukan dan sel pembuahan. Penyerbukan merupakan peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Adapun pembuahan adalah peristiwa meleburnya sel kelamin jantan dan kelamin betina. Berdasarkan asal dari serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga. 2. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga lain yang masih dalam satu tumbuhan. 3. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari tumbuhan yang berbeda tetapi masih satu jenis. Perkembangan generatif atau secara kawin atau seksual melalui pembentukan gamet jantan dan gamet betina. Gamet dihasilkan oleh alat reproduksi jantan dan betina. Keturunan dari hasil perkembangbiakan secara generatif tidak identik dengan induknya. Perkembangbiakan secara generatif dapat kita temukan pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji tertutup terletak pada bunga. 1. Bunga sebagai organ perkembangbiakan, organ reproduksi. Bentuk dan susunan bunga pada setiap tumbuhan berbeda-beda. Bagian dari bunga terdiri dari perhiasan bunga dan alat kelamin. A. Perhiasan bunga. Bagian dari bunga yang termasuk ke dalam perhiasan bunga yaitu kelopak bunga dan mahkota bunga. Kelopak bunga merupakan bagian terluar bunga yang berfungsi sebagai pelindung bagian bunga lainnya ketika masih kuncup. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang biasanya berwarna cerah. Mahkota tersusun mengelilingi alat kelamin. B. Alat kelamin. Alat kelamin terdiri atas dua, yaitu alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina atau putik.
Benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Kepala sari, jika kepala sari sudah tua, di dalamnya terdapat kotak sari yang akan menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari inilah yang akan menjadi sel inti sperma. Adapun putik yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Bakal buah mengandung satu atau lebih bakal biji. Oke, lanjut. Berdasarkan bagian yang dimiliki bunga, bunga terbagi menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Contohnya kembang sepatu dan mawar. Adapun bunga tidak lengkap yang hanya memiliki sebagian dari bagian bunga tersebut. Contohnya bunga dari rumput teki dan jagung. Berdasarkan alat reproduksi atau alat kelaminnya, bunga terbagi menjadi dua. Bunga terdiri atas bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna memiliki alat kelamin yang lengkap, yaitu memiliki belang sari dan putik. Adapun bunga tidak sempurna yang hanya memiliki salah satu alat kelamin, belang sari atau putik saja. Bunga jantan merupakan bunga yang hanya memiliki benang sari, sedangkan bunga betina hanya memiliki putik. Oke. Lanjut. B. Penyerbukan. Bunga adalah organ tumbuhan yang akan menjadi buah. Agar menjadi buah, bunga harus melewati proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan merupakan peristiwa menempelnya serbuk sari pada putik. Adapun pembuahan merupakan peristiwa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi apabila serbuk sari dan putik terdapat pada satu bunga. 2. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda tetapi tetap satu tumbuhan. 3. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari tumbuhan yang berbeda tetapi tetap satu jenis. Oke, bagus.